Shalom. Sekali lagi Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan sukacita mengucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilarandan, Sarjana Teologi. Saat ketakutan mencekam, saat kehilangan menusuk rasa, saat harapan pupus karena kematian, sangat pedih dan menyakitkan. Kebersamaan tak ada lagi. Semuanya hilang, habis, lenyap dalam sekejap. Masih adakah harapan? Atau apakah ini akhir dari semuanya? Sejemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan saat sedih. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagimu, Tuhan besertamu. Salam bagimu juga. Jemaat Tuhan, saat ini kita mengenang tubuh Yesus yang dibaringkan dalam kubur. Ia telah turun ke dalam kerajaan maut untuk membebaskan kita dari belenggu dosa.
Mari dalam kerendahan hati kita datang pada Tuhan, mohon belas kasih dan ampunannya. Tuhan, kami mengaku bahwa dalam hidup anugerah-Mu, terkadang kami meragukan kuasa-Mu. Kami lebih yakin pada kekuatan kami sendiri untuk mencapai keinginan kami. Kami sering tidak menghargai sesama kami, sombong, menfitnah, karena kami merasa lebih baik dari orang lain. Kami sering melukai hati sesama kami melalui tindakan dan perkataan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena Ia sangat mengasihi kita. Dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Amin. Yesusku juru selamatku.
kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8 demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Amin. Mati kalebi opuan. Saatnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja. Bacaan untuk lektor 1, ratapan 3 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 24. Dan kemudian bacaan untuk lektor 2, 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 8, dan bacaan yang ketiga oleh pelayan firman dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66.
Kita persiapkan 3 perikop ini sebelum kita mohon pemeliharaan Tuhan melalui doa kita. Kalau kita sudah siapkan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Dari pagi hingga matahari terbenam, Tuhan tetap mengasihi kami. Dan sampai saat ini kasih itu Engkau tetap nyatakan. Bahwa ketika kami dalam kesibukan, Engkau hadir mengingatkan kami untuk kembali datang di rumah-Mu yang kudus ini, menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami menyembah Engkau di Kamis, di Sabtu Sunyi, di malam hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tetap hadir menguasai kami. Sehingga apa yang kami dengarkan tidak lewat begitu saja, melainkan tetap mengambil tempat dalam hati kami, dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus yang adalah firman yang hidup kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9 dan dilanjutkan ayat 19 sampai ayat 24. Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 19 sampai ayat 24. Firman Tuhan di bawah judul Penghiburan dalam Penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipikulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan batin, badani,
kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Kita lanjutkan pembacaan kita, Injil Matius pasal 27, ayat 57 sampai ayatnya yang ke-66. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat
bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit." Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita semua yang tetap dengan setia mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tetap kita pelihara dalam setiap langkah hidup kita. Kure sumanga puang. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam dan shalom. Ya, saya percaya kita semua yang hadir ya tetap dalam keadaan yang sehat, sehingga ketika kita mengikuti ibadah ini ya kita dalam kondisi yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi. Ya, mengapa hal ini dilakukan? Atau mengapa gereja melakukan hal ini? Ya, tidak lain, kita sebagai gereja, baik kita yang ada di Indonesia maupun di belahan bumi yang lain, kita bersama-sama mengenang tubuh Yesus yang dibaringkan di dalam kubur. Ketika ia lahir, ia berbaring di dalam palungan. Dan ketika ia mati, ia berbaring dalam kubur. Dua peristiwa itu, Ibu Bapak, saudara-saudara, itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, sebab tidak akan mungkin ada kematian kalau Yesus tidak pernah lahir. Dan oleh karena itulah kita sebagai gereja Tuhan berkumpul bersama-sama untuk mengenang hal itu. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ada di surga mempersiapkan tempat untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya, dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, pernah mengalami kematian, dan itulah yang kita kenang. Bahwa ia mati untuk menebus dosa kita.
Dan karena itu yang menjadi warna liturgis adalah warna ini, warna ungu dan warna hitam yang melambangkan ketiadaan. Apanya yang tiada? Yesus tiada bersama lagi dengan murid-muridnya. Murid-murid sedang dalam suasana ketakutan. Dan juga melambangkan kegelapan. Kegelapan kehidupan. Murid-murid karena ditinggalkan oleh gurunya. Adalah lambang pengorbanan. Bahwa ia dibaringkan di dalam kubur telah mengorbankan dirinya. Bukan untuk dirinya, tetapi demi umat manusia. Lambang malam. Malam sering diidentikan dengan ketakutan. Ya seandainya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi malam hari ini lampu padam. Ya mungkin di antara kita sudah ada yang berteriak, mati lampu. Tak kena rampu tanta. Ya sabab biasa den tanta ini. Iya. Si den om. Ya tanta dan om. Ya mataku. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada orang yang senang berjalan dalam kegelapan. Kalaupun ada yang senang dalam kegelapan, wah itu orang gelap itu. Paniki. Susi paniki itu, susi ledo. Iya, makhluk malam. Iya. Malam menjadi siangnya, siang menjadi malamnya. Ya, dan kemudian lambang kematian. Ya, makanya kami pendeta biasa menggunakan ya baju liturgis kami itu ada ungu dan juga ada hitam. Itu adalah lambang kematian. Ya, bahwa kita ini sudah mati di hadapan Tuhan. Ya, dan melalui kematiannya kita pun juga menjadi mati. Dan ia mati karena ia menanggung segala dosa dan kesengsaraan kita. Atau bisa juga menjadi lambang dunia orang mati. Kalau dunia orang mati maksudnya di sini adalah dunia orang yang tidak memiliki lagi kehidupan. Ya, jadi dunia orang mati ya adalah dunia di mana tidak ada lagi kehidupan. Ya, dan supaya kita tetap memiliki apa yang disebut dengan kehidupan, ya, dan karena itu masing-masing orang yang percaya ini harus punya ya komitmen tegas. Ya, dengan mengatakan Tuhan adalah bagian. Oke, tontongki lamore etuo. Ya, di dalam dunia orang hidup. Bukan dunia orang mati. Ya, sebab kalau kita hidup dalam dunia orang mati, ya berarti hidup terpisah dari Tuhan. Kalau hidup dalam dunia orang yang hidup, ya berarti orang itu hidup bersama dengan Tuhan. Ya, dan karena itu tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan
sebagai orang yang percaya, ya kita harus seperti si pemazmur. Ya kita tahu bacaan Mazmur yang kita baca tadi itu kan ditulis oleh Raja Daud. Dan kita tahu Raja Daud itu siapa. Ya, ia mulai karirnya dari nol, lalu kemudian ia menjadi raja. Ya sekalipun ia melakukan kebenaran tetapi ia selalu dibenci. Ya karena ia dibenci, dimusuhi, karena itu ya nyawanya sering terancam. Ia selalu menghindar dan selalu menghindar, menghindari maut dan sebagainya, tetapi toh pun juga ia dikejar-kejar. Ya, dan dalam keadaan seperti itu tentu Raja Daud ya merasa ya capek, putus asa. Nah, dalam keputusan asaan seperti itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi harapan kita? Kalau kita sudah menghindar dan terus menghindar, tetapi penderitaan, pencobaan datang silih berganti, apa yang kita harus lakukan? Kita mengharapkan kemampuan kekuatan yang ada pada kita, tidak akan mungkin. Ya, dan pengalaman Raja Salomo ialah bahwa ketika ia tidak mengharapkan Tuhan dan tidak menjadikan Tuhan itu bagian dalam hidupnya, ya maka kegagalan demi kegagalan dia temui. Ya tetapi sekalipun ia mengalami penderitaan, dimusuhi oleh musuhnya, ya sebenarnya Daud tidak memusuhi orang, dialah yang dimusuhi. Ya dan saya percaya kita semua yang hadir ini tidak ada musuh kita. Atau ada yang bermusuhan di sini? Tidak ada tuh? Ya syukurlah. Nakwa sholat sambali nakwa alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu, ya tuh alhamdulillah sama dengan sama Bang Seki dikuah syukurlah. Iya. Jangan lalu kemudian kita alergi dengan bahasa itu. Nah, bahaya itu Pak Pendeta. Pakai bahasa. Nah itu bahasa anugerah Tuhan. Iya. Itu bahasa manusia. Iya, bukan bahasa setan tetapi adalah bahasa manusia. Iya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua tidak terlepas dari begitu banyak pergumulan dan persoalan di seputar kehidupan kita, apalagi dalam pergaulan kita setiap hari. Ya mungkin saja ya ada orang yang tidak senang terhadap kita. Ya mungkin ada orang yang mencungkil kita dari kedudukan kita atau jabatan kita, baik itu di swasta maupun di pemerintahan. Ya tetapi sebagai orang yang percaya, ya tentu kita tidak akan pernah ya khawatir tentang hal itu. Kita tetap optimis seperti Raja Daud. Ya dan karena itu dalam kesesakan ia yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Dan karena itu ia katakan bahwa Tuhan itu adalah pelindungku, kota pertahananku. Atau kubu pertahanan. Ya atau dengan kata lain Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Ya dan karena itu ia tidak pernah menjadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Ya sekalipun semua manusia mengandalkan kemampuan kekuatan yang ada pada dirinya, tetapi Raja Daud tidak akan seperti itu. Ya sebab ia tahu konsekuensi yang harus ditanggungnya. Ya kalau tidak menjadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kasihan Nabi Yeremia ya dalam ratapan tadi. Ya sebab yang menulis
kitab ratapan itu adalah Yeremia. Ya. Mengapa kasihan Yeremia sebagai seorang nabi meratap begitu dalam? Karena umat Tuhan itu ya lebih banyak yang tidak menjadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Yang mereka jadikan ya bagian dalam hidupnya adalah ya dewa dan dewi sembahan. Orang Kanaan, orang Mesir, orang Babel. Ya, dan atas dosa dan kesalahan mereka lalu kemudian Tuhan menghukum. Tuhan menggunakan bangsa lain untuk menghancurkan Yerusalem. Menghancurkan Yerusalem berarti bait Allah di situ pun juga hancur. Jadi Yerusalem hancur. Bait Allah hancur. Ya, bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Ya, bisa dibayangkan. Bait Allah yang begitu megah dibangun ya dengan mahal, hancur. Yerusalem oleh orang Yahudi dianggapnya sebagai sumber kehidupan. Dan kemudian menjadi tempat atau pusat peribadahan mereka. Nah, kalau itu hancur, dari segi ekonomi hancur, dari segi politik juga hancur, dari segi keagamaan hancur, apa yang diharapkan? Ya, dan itu dilihat oleh Yeremia secara kasat mata. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, sekiranya kita pun juga diperhadapkan dengan situasi yang demikian, ya saya kira kita tidak akan pernah merasa senang. Pastilah sedih. Sedangkan misa sida dua keluarga kita meninggal, biasa mikir-mikir tanah-tanah lampenanta, apa rate dadi laku kaleku te. Kira-kira dosa apa yang saya buat? Dosa apa yang dibuat oleh keluarga saya? Apalagi pada waktu itu hancur Yerusalem, berarti banyak penduduknya yang menjadi korban. Termasuk ya barangkali keluarganya Yeremia. Ya, selain ada yang ya menjadi korban nyawa, ya juga ada yang dibuang ke Babel pada waktu itu. Jadi situasi seperti itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang membuat Nabi Yeremia meratap amat dalam. Dia kena morong kita di kokumua tak mau daun na padiina. Tu paadi na alami tu natiro Yeremia. Ya moto na pokade lante. Ya sehingga ia berkomitmen bahwa sekalipun bangsa ini tidak menjadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupnya, tetapi walaupun dia seorang, ia akan tetap menjadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Ia harus tetap dekat. Sekalipun ia hidup dalam keadaan kritis sekalipun, ia harus tetap menjadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya Rasul Paulus dalam ya pembacaan kita yang kedua tadi, ya cukup jelas menawarkan ya kepada umat Tuhan pada waktu itu, ya dengan mengatakan mana yang kamu mau pilih. Ya, hidup menurut kehendak manusia atau hidup menurut kehendak Tuhan.
Nah, itu dua hal yang ditawarkan. Ya, dan yang mana kira-kira yang menjadi kecenderungan kita? Apakah kita mau hidup menurut kehendak manusia, menurut kehendak kita? Atau tetap hidup dalam kehidupan yang lama? Atau hidup ya dekat dengan Tuhan? Hidup dalam kehidupan yang baru. Itu ada jawabannya pada masing-masing kita. Tapi yang menjadi harapan kita bersama ialah kita mau berkomitmen seperti Nabi Yeremia dan berkomitmen seperti Raja Daud, berkomitmen seperti ya Rasul Paulus, ya dengan mengatakan Tuhan tetap menjadi bagian hidupku. Secara khusus bagi kita sebagai orang Kristen harus mengatakan bahwa Tuhan Yesus tetap menjadi bagian dalam hidupku. Bahwa apapun yang terjadi, baik sebagai pemuda, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai kakek dan nenek, ia harus tetap menjadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat 57 sampai 66, ya terlebih khusus pada ya bagian pertama tadi, mengingatkan kepada kita seorang. Ini bukan bagian dari ke-12 Rasul. Ya, tetapi ia salah seorang dari murid. Di luar dari, ya waktu itu tinggal 11 Rasul. Yudas sudah malesau. Ya waktu itu. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa situasi pada waktu itu sangat mencekam. Ya, dan murid-murid pada ketakutan dengan peristiwa itu. Jangan-jangan setelah guru kita menjadi korban, kita pun juga akan menjadi sasaran empuk mereka. Ya, dan saya kira secara manusiawi wajar mereka hidup dalam ketakutan seperti itu. Secara manusiawi. Namun ada seorang Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika murid-murid yang lain lari terbirit-birit meninggalkan Yesus, ketika hal itu terjadi, ada seorang anak Tuhan yang dengan penuh keberanian mau menanggung berbagai macam konsekuensi atau resiko yang harus dia tanggung. Dia memberanikan diri, seorang diri, meminta kepada ya pemerintah supaya kalau boleh diberi izin untuk melepaskan Yesus dari salibnya itu, lalu kemudian ia kuburkan. Ya, mungkin Yusuf dari Arimatea ini tidak masuk reken seandainya ya kita orang Toraja, tidak diperhitungkan. Ya, tetapi justru orang yang tidak diperhitungkan justru punya kepedulian dan menganggap bahwa Yesus yang telah bergantung di atas salib itu, ya secara manusia Yesus yang digantung itu bagi dirinya, bagi orang lain sudah tidak punya makna. Ada ibu makna di sini. Ya, tidak punya makna bagi orang lain. Untuk apa lagi? Nah, kan sudah disalib. Ya, tetapi sekalipun Yesus itu sudah mati, tetapi Yusuf dari Arimatea mengatakan bahwa Yesus itu adalah bagian dalam hidupku. Dan sebagai rasa terima kasih, penghargaan dan penghormatan terakhirnya kepada
kepada Yesus. Ia lalu kemudian menyatakan kasihnya itu, menurunkannya, tanpa memikirkan resiko yang harus ditanggung oleh dia. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dalam kehidupan keberimanan kita, dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang lain. Ya seringkali kita mungkin memandang seseorang itu ya tidak punya arti dalam kehidupan keberagamaan kita. Ya karena seperti ini, seperti itu. Ya tetapi manakala situasi genting kita alami, maka siapa yang berjuang? Oh mereka-mereka yang kita sepelekan itu, yang justru berdiri di depan untuk membela kita. Sementara kita lari terbirit-birit, mungkin meninggalkan persekutuan dan sebagainya. Ya tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bahwa apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi, ya jangan pernah lalu kemudian mengatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya. Ya justru disitulah kasih Tuhan Ia nyatakan. Dan disitulah diuji kesetiaan dan ketahanan iman kita. Ya apakah dengan itu semua lalu kemudian kita masih menjadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita tetap menjadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita, itu berarti kita masih tetap setia. Ya dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dalam Sabtu Sunyi ini, ya kita masing-masing ya merenungkan dalam hidup kita bahwa sungguh kami atau saya tetap merasakan cinta kasih Tuhan itu dalam hidup ini. Ya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, ya dan kemudian terbaring di dalam kubur. Nah oleh karena itulah, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya dalam saat teduh atau dalam saat hening di tempat kita masing-masing, ya bertanyalah pada diri kita masing-masing, apakah saya secara pribadi masih menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi bagian dalam hidup kita. Untuk itu Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, lalu kemudian kita mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Jangan lupa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan dituntun dari Kitab Ratapan pasal 3 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mengiringi persembahan kita lakukan apakah yang Kau lakukan.
secara berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama solo dari anak kekasih Karisa, kemudian kedua paduan suara jemaat Bingkai Raya, dan ketiga vokal grup Agape. Disilakan.
kasih kepada semua puji-pujian yang telah dinaikkan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita kembali tunduk kepala dan kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkaulah yang senantiasa menjadi pengharapan kami. Untuk membimbing, menuntun, dan memelihara kami pada setiap keadaan hidup yang kami hadapi. Kami bersyukur bahwa ketika kami mengenang akan tubuh Tuhan Yesus, Tuhan kami Yesus Kristus yang berbaring di dalam kubur, Tuhan memberikan kami waktu untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu. Demikian juga melalui solo, vokal group, dan paduan suara. Sehingga semua persembahan-persembahan itu akan menjadi kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga persembahan harta benda yang kami nyatakan melalui amplop persembahan dan juga melalui pundi-pundi persembahan dan berbagai macam bentuk persembahan kami anak-anak-Mu. Kami selalu yakin Tuhan tetap memberkati dan memberkati kami dalam menggunakan bagi pekerjaan Tuhan. Dan yang ada pada kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tetap memberkati dan kami tetap gunakan secara baik dan benar. Sehingga hidup kami menjadi benar di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan bersama. Yang tetap mengingatkan kepada kami untuk menjadikan Tuhan kami Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Yesuslah yang akan memerintah, bukan diri kami atau kuasa yang lain. Karena Engkaulah pemilik kehidupan ini. Dan kami anak-anak-Mu tetap mau hidup di hadapan-Mu. Hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan terima kasih kiranya hal itu menjadi bagian dalam hidup kami kini dan pada masa-masa yang akan datang. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menghadirkan kami. Dan Tuhan tetap memberikan kami waktu untuk kemudian menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tetap memberikan kami kesetiaan untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan dan juga di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan hadirkan kami. Dan kami pun percaya Tuhan Yesus tetap memberkati usaha-usaha kami anak-anak-Mu, pekerjaan kami, dan setiap rencana-rencana kami. Dan kami yakin Tuhan tidak membiarkan kami sendirian untuk menghadapi semuanya. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas campur tangan Tuhan yang Engkau tetap nyatakan kepada saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang masih berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Seperti yang dialami oleh Karissa, oleh Maria Badeng, oleh Magdalena Arestawati Dundu pasca operasi. Ibu Pernika Baan yang juga pasca operasi. Dan anak kekasih kami Nandito, Omega Tinting. Dan juga ya Tuhan,
saudara kekasih kami Tris Ben Heiser atau Pongkin yang kini sedang berjuang di ruang ICU Wahidin. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan tetap hadir melawat mereka, menguatkan dan memberkati keluarga. Demikian juga dengan dokter dan para perawat yang dengan penuh kasih mendampingi dan merawat. Demikian dengan obat-obatan, makanan, dan air minum yang mereka konsumsi. Kami selalu yakin bahwa Tuhan memberkati semuanya sehingga semua menjadi alat kepulihan saudara-saudara kami. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang lain yang tak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Termasuk bagi kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang dialami oleh saudara kekasih kami Natal Asman Parantian atas meninggalnya kakak kekasih Esrah Rambung. Dan juga yang dialami oleh tante dari Ibu Santi Rerung yang kau telah panggil dari tengah-tengah keluarga, dari keluarga Ibu Santi Rerung yang meninggal, yang tantenya meninggal di Toraja. Dan itulah saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan yang berada dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Kami yakin Roh Kudus tetap hadir untuk menghibur mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian kami berdoa untuk pelaksanaan perayaan Paskah yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya yang akan dilaksanakan besok jam 4. Kami yakin segenap pengurus, guru-guru sekolah minggu, dan anak-anak kami sekolah minggu, Engkau tetap berikan kekuatan sehingga esok pagi mereka semua boleh hadir untuk mengikuti kegiatan Paskah, dan sesudah itu dilaksanakan ibadah bersama dengan segenap jemaat Tuhan. Dan kami yakin bahwa ibadah-ibadah esok hari Tuhan berkati sehingga semua boleh berlangsung sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Baik yang kami laksanakan di jemaat Beringkanaya maupun dalam jemaat-jemaat dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja, dan juga bagi saudara-saudara kami yang lain di semua denominasi gereja yang ada. Ya Bapa kami di surga, kami yakin pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Memberkati akan perdamaian dunia ini. Memberkati saudara-saudara kami yang mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan di seputar kehidupan. Termasuk bagi kami semua yang hadir saat ini. Kami yakin kami segenap warga jemaat-Mu, Tuhan berkati kami bersama dengan saudara-saudara seiman kami, baik di Republik ini maupun di belahan bumi yang lain, untuk kami bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami bersama. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan, kami yakin Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh tiba dengan penuh selamat. Dan kami yakin malam hari ini tetap menjadi bagian hidup kami karena Tuhan beserta kami. Dan bagi anak-anak-Mu yang akan mempersiapkan diri untuk pelayanan hari esok dengan berbagai macam bentuk pelayanan dalam ibadah hari Minggu yang adalah perayaan Paskah. Dan juga kami bersyukur bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan tetap memberkati kami bersama. Dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Inilah doa kami
yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernikahan warta malam ini disampaikan bahwa ibadah Paskah besok hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 dilaksanakan 3 kali jam ibadah, yaitu pada jam 5 subuh, jam 9 pagi, dan jam 6 sore. Jam 5 subuh diawali pawai obor anak sekolah minggu, kemudian pada jam 5 ibadah bersama dengan jemaat. Disampaikan kepada anak remaja sekolah minggu jemaat Berikanaya bahwa setelah ibadah pada malam ini selesai, akan dilanjutkan pastoral Paskah anak remaja SMGT jemaat Berikanaya. Kemudian disampaikan bahwa pada malam ini setelah ibadah selesai, dilanjutkan ibadah penghiburan di kelompok 1 di rumah keluarga Bapak Natal Asman Parantean pada pukul 20 atau jam 8 malam dengan alamat Pontoramba Lorong 4. Kemudian informasi dari PPGT Jemaat Berikanaya. Yang pertama, Paskah PPGT Klasis Makassar Timur dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 April 2024. Jikalau ada anak dari Bapak Ibu yang berkerinduan untuk ikut Paskah PPGT, bisa mendaftar di pengurus PPGT Jemaat Berikanaya. Kemudian yang kedua, kontingen Paskah PPGT Jemaat Berikanaya akan mengadakan pencarian dana melalui aksi parkir pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 mengadakan pencarian dana melalui menjual keripik penyet. Demikian penekanan dan warta tambahan. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Dilarandan, Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari mengikut Kristus. Selamat memaknai Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati kita. Jemaat berdiri, kita angkat pujian kasih paling agung. Kasih paling agung,
saudara kekasih Tuhan, pergilah, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Dialah jaminan hidup kita. Dan karena itu, dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup liturgi kita pada malam hari ini, kita nyanyikan Harap Akan Tuhan. Bapak Ibu, ada ala kadarnya yang disiapkan oleh panitia. Silakan melayani diri masing-masing. Ada di luar. Dan inilah yang mampu disediakan oleh panitia. Kita menerima dengan sukacita. Kurde sumanga bengi melo solanasang.